Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Alfonsina Luan Mase, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Bidang studi IPA di LPTK Gorontalo dengan NIM 12175215519. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi kerapatan SAT di kelas 7 di Sekolah SMP Negeri 8 Tanimbar Selatan, Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ini KTP saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Apakah kalian sudah makan? Sudah, Ibu. Oke, karena semua makan pasti yang semua mau ikut proses pembelajaran di hari ini, dong? Ya, Ibu. Anak-anak persilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk kita duduk. Proses belajar mengajar, mari kita saling berdoa. Tuhan, di saat ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar dan memohon tuntunanmu, biarlah dari awal ke tengah hingga berakhir bisa berjalan dengan baik. Misalnya yang kami beri kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, Ibu akan cek kehadiran anak-anak di hari ini. Apakah semua kelas, semua anak-anak hadir? Hadir. Semuanya hadir. Oke, terima kasih. Untuk membangkit semangat, Ibu mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu wajib nasional. Anak-anak dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari lagu 17 Agustus tahun 45. Semua menyanyi? Ya, Ibu. Ketua kelas, mungkin? 1, 2, 3. Oke, anak-anak dipersilakan dulu kembali. Kita akan masuk kepada pertanyaan mantik. Anak-anak kembali ya. Ibu minta Mario untuk baca. Mengapa batu tenggelam tapi kapal mengapung? Ada yang bisa jawab? Saya Batu tenggelam karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Oke, terima kasih. Semua tepuk tangan untuk ada lagi? Mario, silakan. Kapal mengapung karena massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air, sehingga kapal tersebut mengapung. Oke, baik sekali. Terima kasih. Jadi anak-anak, di sini ada kapal di atas air dan batu ada tenggelam di dalam air. Mengapa kapal ini dia lebih besar batu mengapung dan batu yang kecil bisa tenggelam? Karena
sehingga kapal bisa mengapung. Dan batu yang tadinya kecil, bila katong lepas dalam air, batu itu tenggelam. Karena massa jenis batu atau kerapatan batu itu lebih besar daripada massa jenis air. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian kerapatan zat. Yang berikut, peserta didik mampu melakukan percobaan untuk menentukan kerapatan benda padat. Kemudian yang berikut, peserta didik mampu menghitung dan membandingkan hasil pengamatan. Yang berikut, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan antara massa, volume, dan kerapatan zat. Adik-adik, ini ada anak-anak, ini ada video massa jenis zat. Gua akan tampilkan, lalu anak-anak amati ya. Dari video yang Ibu tayangkan, apakah anak-anak bisa mengamati, bisa pahami apa yang ditayangkan? Bisa. Ada yang bisa menjawab? Kenapa sabun pencuci piring bisa berada di bawah dan air yang dicampurkan pewarna bisa berada di tengah-tengah dan minyak bisa berada di atas? Minyak bisa mengapung. Ada yang bisa jawab? Silakan. Karena sabun cuci piring memiliki massa jenis lebih besar daripada air dan minyak, maka sabun cuci piring berada di bawah air dan minyak. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk. Ada lagi? Ada lagi? Yang bisa menjawab? Kenapa minyak bisa berada di atas air? Karena minyak memiliki massa jenis lebih rendah daripada air, maka minyak berada di atas air. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Karena air memiliki massa jenis lebih besar daripada minyak, maka air berada di bawah minyak. Oke, terima kasih. Kita berikan tangan. Kemudian Ibu akan kasih praktikum tentang telur. Adik-adik, tolong bantu Ibu juga. Bisa ambil air putih, Ibu. Ibu minta dong 3 orang untuk ada di depan. Mari bisa ada di depan. Tambah 2 tengah. Ibu minta yang cewek tuangkan air ke dalam gelas. Yang laki-laki
akan menjelaskan berikut. Cewek. Lagi. Adik-adik yang di dalam gelas ini adalah air putih biasa ya. Nanti akan tambahkan garam ke 2 gelas. Jadi silakan. Anak-anak bisa ambil telur satu-satu, masukkan ke dalam gelas. Diaduk dulu dan kamu perhatikan ya. Panas saya. Ini adalah percobaan sederhana tentang masa besar. Jadi perhatikan. Aduh. Anak-anak perhatikan apa yang di depan. Adik-adik bisa lihat di sini telur, yang ini layang. Kalau yang oke. Ibu minta anak-anak untuk menjelaskan kenapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Bisa? Ya teman-teman, bila telur atau benda dimasukkan ke dalam air garam, telur akan mengapung. Mengapa? Karena kuasa jenis air lebih besar dari massa jenis telur, sehingga benda atau telur akan mengapung. Berikut yang melayang. Telur akan melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam. Telur ini bisa tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada air. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga teman. Oke, terima kasih. Langsung paham apa yang aku pelajari hari ini? Sudah. Oke, silakan duduk.
mengapung, melayang, dan terbang. Jadi hari ini ada yang tahu atau belajar tentang apa? Kerapatan sah. Oke, hari ini kita belajar tentang kerapatan zat. Ada yang tahu apa itu kerapatan zat? Ada yang tahu? Oke, silakan. Kerapatan zat adalah pengumpulan massa tiap satuan jenis. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Berikut, ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Perbandingan antara massa dan volume. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman kita. Jadi hari ini kita belajar tentang kerapatan zat atau massa jenis. Kerapatan atau massa jenis adalah perbandingan antara massa suatu zat terhadap volume. Semakin besar massa dalam volume tertentu, semakin tinggi kerapatannya. Satuan kerapatan yang umum digunakan adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Oke. Yang berikut rumus kerapatan zat. Rumus kerapatan zat adalah P yang biasa kita baca rho sama dengan M per V. Keterangan di situ ada yang bisa lihat? Ada yang bisa lihat? Bisa Ibu. P adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kemudian massa benda adalah kilogram, satuannya kilogram atau gram. Volume satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Oke. Ini adalah besaran massa jenis dapat membantu menjelaskan mengapa benda berukuran sama dapat memiliki berat yang berbeda. Tadi sudah dilihat. Benda yang lebih besar belum tentu lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Misalnya sebutir kelereng dan lebih berat daripada sepotong gabus. Ini adalah pengertian massa. Massa adalah, mari bisa baca. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Silakan cewek. Ini adalah jumlah ruangan yang ditempati oleh benda tersebut. Oke, jadi massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Volume adalah ukuran jumlah ruangan yang ditempati oleh benda tersebut. Yang tadi ada air itu volume. Oke? Sedangkan jumlah materi, massa itu yang potong telur yang tadi. Ini adalah contoh massa jenis berbagai zat. Ada bisa lihat, anak-anak bisa lihat. Ini adalah satu contoh soal. Tentukan massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram balok P atau rho sama dengan 6 cm balok lebar sama dengan 4 cm, tinggi sama dengan 5 cm. Jadi di situ yang harus cari apa? Tentukan massa jenis. Ya. Yang sudah diketahui di situ adalah massa. Yang belum diketahui adalah volume. Kita mencari
adalah P sama dengan P sama dengan M per P. ya. Ibu gambar seperti ini supaya Adik bisa tahu. M per P. Jadi kalau kalian cari P, maka P sama dengan M bagi P. Jadi ini bagi. Ini bagi ya. Ya, Ibu. Kalau ini kalau ditanya M berarti P kali P. Oke, kali. Jadi yang ditanya di situ apa? Masa jenis atau kerapatan? Oke. P sama dengan M ke P. Jadi situ nilai M apa? 120 gram. Volume perlu diketahui. Jadi kalian cari volume. Rumus untuk kalian cari volume adalah F sama dengan M per P. panjang kali lebar kali tinggi. Di situ volume untuk panjang berapa? 6 cm. Situ lebar kali kalian tulis titik saja Ya, Ibu. kali 4 cm. Lebar 4 cm. Kemudian kali tinggi 5 cm. 5 cm. 6 kali 4 berapa? 24. 6 kali 4 24. 24 kali 5 120. 4 kali 5 20. 4 kali 5 20. 20. Tulis 0 simpan 2. 2 kali 5 10. tambah 2 12. jadi 120. oke 120. Jadi volume yang kalian dapat adalah 120. 120 apa? Centimeter kubik. Sorry ibu saya menulis kubik. Yang ditanya adalah apa itu? Tentukan apa? Masa jenis. Lambangnya M. P sama dengan masa jenis itu adalah kerapatan. Lambang kerapatan itu adalah D atau rho. Oke, yang ditanya itu rumus P sama dengan M per P. M bagi P. masa bagi volume sama dengan berapa? Di sini nilai massa berapa? 120 gram bagi 120. 120 cm kubik. Sama dengan berapa? 20 bagi 20 berapa? 120 bagi 120 berapa? 1 gram. Masa satuannya gram per sentimeter kubik. Oke. Jadi itu cara kerjanya ya. Ya Ibu Ibu. kata mengetahui kerapatan suatu benda. Ada yang bisa paham? Bisa, Ibu. Ibu akan bagi kita kepada diskusi. Ibu akan bagi LKPD. Ibu akan bagi kelompok, 2 kelompok saja. Kelompok 1 di depan di sebelah kanan ibu, kelompok 2 di sebelah kiri ibu. Kelompok 2 LKPD-nya. Sebelum adik-adik kerjakan LKPD, ibu akan menjelaskan LKPD ini adalah tugas kelompok percobaan menentukan kerapatan benda padat. Adik
Adik-adik perhatikan di situ. Perhatikan perhatikan di situ. Di situ nanti tulis nama ketua kelompok, hari, tanggal. Jadi adik-adik sebenarnya kita akan praktikum, tapi kadang-kadang dibatasi oleh kita punya kekurangan lab bahkan dan alat yang ada. Jadi ibu pakai aplikasi. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan sebenarnya adalah timbangan, gelas ukur, berisi air, benda padat, kayu, besi, batu, plastik atau gabus, kalkulator, buku catatan, dan virtual laboratorium. Di situ ada cara kerja atau langkah kerja, ada bisa lihat. Ibu minta orang untuk baca. Langkah kerja 1. Ukur masing-masing benda padat menggunakan timbangan. 2. Ukur benda dengan metode pencelupan air. Yang ketiga, catat hasil pengukuran pada tabel berikut. Yang keempat, hitung kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus P sama dengan M per V. Oke, baik sekali. Terima kasih. Adik-adik, jadi di sini ada langkah kerja itu yang tadi teman adik-adik baca. Ukuran massa yang pertama, ukuran massa masing-masing benda padat menggunakan timbangan. Kemudian ukur volume benda dengan metode pencelupan air. Catat hasil pengukuran pada tabel berikut. Hitung kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus P sama dengan M per V. Karena kata dibatasi oleh kata punya kekurangan lab, maka ibu menggunakan aplikasi P. Aplikasi ini membantu adik-adik untuk mencari massa dan volume satu benda padat. Ibu kasih contoh bisa lihat. Jadi untuk mencari massa jenis, contoh kabun timbang kayu. Ini geser ke timbangan neraca analitik
mencari masa. Bisa paham? Bisa Ibu. Oke, kalau yang Katon celupkan tadi di situ kan ada bilang celupkan toh. Nah, Katon taruh dalam air untuk melihat volume berapa di sini. Ada yang bisa pahami untuk mencari massa dan volume? Bisa Ibu. Satu, perhatikan cara untuk mencari massa dan volume di aplikasi pad. Ini adalah contoh kayu, oke? Katon timbang baca analitik untuk mencari massa berapa? Untuk mencari volume di sini. Jadi volume dapat baca sini. Iya, Bu. Ada yang bisa paham? Saya Bu. Bisa. Bisa gunakan HP untuk buka aplikasi lalu adik-adik. Tapi satu HP saja. Iya Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kerja kelompok berarti saling percaya ya. Kerja sama. Ibu kasih waktu 20 menit, silakan. Jadi yang LKPD itu cuma kita atau yang ditanya itu kerapatan saat. Jadi nanti kita cari masa dan volume di aplikasi yang tadi sudah share. Kemudian nanti di situ kan masa keempat itu kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus V sama dengan masa per volume. Iya. Kalau yang bisa mengerti bisa tanya ibu ya. Gram per meter kubik. Lagi
paham toh? Sudah itu.
5 menit, kurang 5 menit lagi. Waktu kurang 5 menit ya. Jadi ada nanti kalau ada yang menjelaskan, nanti ada tulis bacakan masak yang ini baru nanti ada tulis kita masuk keluar. Oke, pertama iya nilai kita sekali ya kerja untuk mencari bro untuk keberangkatan nanti. Ini berangkat di depan sekarang. Nanti dari dulu kerja kelompok sana. Nanti kakak saya bisa cakap. Tadi terus balik sih. Ada kelompok yang mengerti. Yang tahu, yang paham jelaskan untuk teman-teman yang belum paham. Oke, anak-anak, waktu kerja kelompok sudah selesai. Untuk lanjut ke presentasi kelompok. Ibu minta kelompok 2 untuk presentasi. Siap toh? Semua siap toh? Silakan. Jangan lupa nama kita kelompok ya. Nama kita kelompok di situ kan ada yang tadi sudah jelaskan. Harus tulis nama. Ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 perhatikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama ketua kelompok saya sendiri, Otalina Mihara. Saya Mei Buain. Saya Rizka Sanati. Saya Konstantina Wadela. Saya Vita Sanadela. Saya Diana Santuti. Saya Maria Maria Koso. Berdiri yang rapi, berdiri yang rapi. Di sini saya akan membacakan soal atau langkah kerja. 1. Ukur massa masing-masing benda padat menggunakan timbangan. 2. Ukur volume benda dengan metode pencurupan air. 3. Catat hasil pengukuran pada tabel berikut. 4. Hitung kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus P sama dengan M per V. Teman-teman yang lain perhatikan, kita supaya bisa paham.
Jadi bisa cepat kah? Tulis cepat ya. Saya langsung jangan tulis di papan lain. Karena teman-teman kelompok 1 juga pun yang kertas soalnya ada, jadi langsung saya jelaskan di situ. Ada rumah sahabat itu berapa, volumenya berapa, dan seterusnya. Nanti kalau mau bikin penelitian baru kerja soal. Yang lain perhatikan ya. Yang pertama kayu, masa atau gram kami dapat 60 gram. Volume dari kayu atau sentimeter kubik adalah 6 sentimeter kubik. Jadi di situ apa yang dicari apa? Yang dicari kerapatan. Yang dicari adalah kerapatan dari Kerapatan dari kayu toh. kerapatan benda dari kayu. Nilai kerapatan akan cari. Intinya kalian cari kayu punya nilai kerapatan karena di situ sudah ada volume. Oh, dari aplikasi yang tadi disebutkan situ ada nilai massa dan volume dari akang. Nah di situ ada langkah kerja yang keempat, hitung massa jenis atau kerapatan. Kerja berdasarkan rumus ini, rumus kerapatan. Diketahui bisa cepat. Diketahui massa. Yang satu baca. Massa itu M kecil ya. M kecil bukan M besar. Kalau T yang besar. Kelompok 1 perhatikan. Kelompok 1 perhatikan supaya bisa memahami. Kelompok 1 perhatikan, kelompok 2 mau jelaskan. Jadi dapat kerapatan kayu itu menggunakan kerapatan. Jadi yang ditanya M sama dengan M Diketahui, yang sudah diketahui. diketahui M diketahui massa sama dengan 60 gram, volume sama dengan 6 cm kubik. Yang ditanya adalah P Atau kerapatan. Yang ditanya adalah P atau kerapatan. P sama dengan M per V. P sama dengan 60 gram per 6 cm kubik. Jadi di sini kita bagikan 60 gram dibagi dengan 6 cm kubik. Jadi jawabannya 10 gram per centimeter kubik. G ini didapat dari massa satuannya gram, terus centimeter kubik ini didapat dari volume satuannya centimeter
jelaskan sesuai tabel. Jadi adik-adik dengan tabel yang tadi Ibu bagi di tabel ini, lalu adik-adik tinggal jelaskan saja contoh yang tadi. Kata semua cari kerapatan, maka penjelasannya semua sama. Gitu saja. Kelompok 1, perhatikan. Jadi yang untuk nomor 2 adalah batu. Massa atau gram yang kami dapat dari batu adalah 50 gram. Volume yang kami dapat adalah 6 cm kubik. Di sini kami Perhatikan. yang ditanya adalah kerapatan dari batu. Di sini kami bagikan 50 dibagi dengan 6 sama dengan 8,33 gram per cm kubik. Nomor 3 adalah desi. Massa atau gram yang kami dapat adalah 180 gram. 180 gram. Volume yang kami dapat adalah 100 cm kubik. Kelompok 2, jangan diskusi kelompok. Perhatikan di sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kan diskusi. Berarti perhatikan apa yang dijelaskan. Lanjut. Di sini kan yang dicari adalah kerapatan dari besi. Kami bagikan lagi 780 dibagi dengan 100 cm kubik. Hasil yang kami dapat adalah 7,8 gram per cm kubik. Nomor 4 adalah plastik. Massa yang kami dapat adalah 150 gram. Volume yang kami dapat adalah 30 cm kubik. Di sini kami bagikan lagi 150 gram dibagi dengan 30 cm kubik. Hasil yang kami dapat adalah 5 gram per cm kubik. Oke, kelompok 1 bisa bertanya kalau tidak memahami. Di sini kesimpulan yang kami dapat adalah kerapatan menentukan apakah suatu zat akan digram atau mengaku. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan memberi tanggapan. Kerapatan suatu zat dapat dihitung dengan rumus. Jadi kerapatan, pertanyaan di kelompok 1 itu adalah kalau kamu mencari kerapatan berarti kamu menggunakan rumus apa? Ada bisa jelaskan. Rumus yang kami gunakan adalah P sama dengan M per V. Oke, kelompok 1 puas? Puas itu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk. Sekian hasil presentasi. Terima kasih. Ya, silakan. Kelompok 1. Sebelum kelompok 1 maju untuk presentasi datang ice cream dulu. Soalnya teman-teman kayaknya anak-anak langsung ngantuk apa ini? Datang ice cream dulu. Ibu mengajak anak-anak untuk berdiri. Kalau patung ice cream dulu untuk berbagi patung semangat kembali. Bisa? Bisa, Ibu. Kelompok 2. Silakan berdiri. Kelompok 2. Ice cream semangat, tepuk semangat. Ketua kelas pimpin. Tepuk semangat. Jaga-jaga. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Da-da-da. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Jadi tetap semangat saja. Ya, Ibu. Siapa dulu? Kelompok 1 silakan untuk mempersiapkan.
perhatikan. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sekelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu sebelum kami mengerjakan, kami akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Stephanie Desti. Jadi di samping kiri saya bernama Selain Ketua Kelompok. Lanjut, di samping kiri saya juga yang bernama Sohyun Muklis. Kanan saya Dini Lawrence. Enjelondar. Dewa Model Kosu. Masuk sini supaya baik bisa lihat. Oke, untuk itu teman yang sudah siap untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di masyarakat. Yang lain perhatikan ya. Ya Ibu. Bukan cuma kelompok 2 yang perhatikan, kelompok 1 juga perhatikan. Ya teman-teman, di saat ini saya akan membacakan hasil kerja. Yang pertama, ukur massa masing-masing benda padat menggunakan timbangan. Yang kedua, ukur benda dengan metode penyeludupan air. Yang ketiga, catat hasil pengukuran pada tabel berikut. Yang keempat, untuk kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus B sama dengan M per F. Jadi, karena tadi sudah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi, sekarang kami akan menjelaskan. Yang pertama, Jelas. ya, yang pertama nama benda kami menaruh kayu. Massa benda 60 gram. Kelompok 2 Volume 6 cm kubik dan kerapatan yang kami dapat 10 gram cm kubik. Ya, cara kerjanya, hitunglah kerapatan masing-masing benda menggunakan rumus P sama dengan M per F. Teman-teman, di sini sudah tersedia. Yang pertama kayu, jawab diketahui, massa atau M sama dengan 60 gram. Yang kedua volume 6 cm kubik. Yang ditanya P atau massa jenis. Yang sudah ada di sini dijawab P sama dengan M per P. Jawabannya 60 bagi dengan 6 cm. Jawabannya 10 gram cm. Oke, yang kedua batu. Batu memiliki massa atau gram yaitu 50 gram. Volume 6 cm kubik. Dan kerapatan yang kami dapat 8,33 gram per meter kubik. Sentimeter kubik. Oke, yang ketiga sentimeter 3 di atas itu kubik. Yang ketiga besi 700, massanya 780 gram, volume 100 cm kubik, kerapatan yang kami dapat 7,8 gram per cm kubik. Yang keempat atau yang terakhir plastik 150 gram yang kami dapat massanya. Volume yang kami dapat pada plastik adalah 30 cm kubik. Kerapatan yang kami dapat pada plastik 5 gram per cm kubik. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Kami silakan. Silakan kelompok 2 silakan. Kerapatan suatu saat berlangsung pada Bagaimana? Ulangi pertanyaan. kerapatan suatu saat bergantung pada Kerapatan suatu saat bergantung pada massa dan volume. Kelompok 2 bisa pahami apa yang kelompok 1 jawab? Sudah Ibu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Sekian dan terima kasih. Oke, adik-adik, anak-anak, sampai di sini ada yang bisa memahami pembelajaran kita di saat ini?
Ada yang bisa paham tentang penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dan anak-anak sekalian? Supaham materi yang dibahas tadi, supaham? Sudah, Ibu. Betul. Betul. Oke. Ini Ibu akan kasih 3 soal untuk adik-adik evaluasi. Soal yang pertama, pertanyaan yang pertama, yang cewek, siapa baca? Apa satuan kerapatan yang umum digunakan? Ada yang bisa jawab? Apa satuan kerapatan yang umum digunakan? Ada yang bisa jawab? Option A. Oke. Jadi satuan kerapatan yang umum digunakan itu adalah kilogram per meter. Yang lupa 3 itu kubik. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan yang kedua. Saat dengan Ibu minta jika ya, Cika. Silakan. saat dengan kerapatan rendah akan A. Tenggelam, B. mengapung, C. membeku. Ada yang bisa jawab? tenggelam, Ibu. Saat dengan kerapatan rendah akan Ibu. mengapung. Mengapung. Yang ketiga, Ibu minta yang cowok. Silakan. Kerapatan Dipengaruhi oleh A. massa dan volume, B. panjang dan lebar, C. suhu dan warna. massa dan volume. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Jadi dari materi yang Ibu kasih ini, dong paham kok? Sudah, Ibu. Ada yang bisa kasih kesimpulan terkait dengan materi hari ini? Saya rapatan, ada yang bisa kasih kesimpulan? Saya, Ibu. Silakan. Semakin dapat susunan partikel pada suatu saat akan semakin besar kerapatannya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Apa lagi? Silakan. Kerapatan zat tergantung pada massa dan volume. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan lagi. Ada lagi? Silakan lagi. Jadi kesimpulannya adalah Ibu minta Kerapatan menunjukkan beberapa padat suatu saat. Rumus kerapatan P sama dengan M per V. Kerapatan membantu memahami fenomena sehari-hari seperti mengapungnya benda atau pencampuran saat cair. Ya. Jadi kesimpulan kita terkait dengan materi hari ini adalah kerapatan menunjukkan seberapa padat suatu saat. Menggunakan rumus kerapatan P atau Rho sama dengan N per V. Kerapatan membantu memahami fenomena sehari-hari seperti punya benda atau pencampuran zat cair. Yang tadi ada sudah belajar tadi, toh? Ketemu ice breaking dulu ya, ketemu masih ini sekali, suam sekali. Ice breaking dulu supaya ketemu masuk ke selanjutnya. Adik-adik, anak-anak kita silakan berdiri. Belum tahu ice breaking apa?
Dong mau kerja soalnya itu kasih. Mungkin ibu baca saja, bisa dong kerja. Bisa ibu. Itu mau. Bisa ibu. Satu soalnya masih tulis saja. Iya ibu. Bisa kali juga dengan HP, tapi jangan buka HP untuk kawan yang lainnya. Ya ibu. Berikut. Dan dengan nilai massa dan volume saja. Air mempunyai volume sebesar 30 cm. Volume air 30. Kerja lalu nanti tunggu di depan ya. Ya ibu. Satu soal saja. Sudah dengan massa benda di dalamnya yang sebesar 50 gram. Massa benda 50 gram. Sudah? Berdasarkan hal tersebut, berapakah massa jenis dari benda tersebut? Jadi di situ apa yang dicari? Kerapatan. Oke, silakan. Selamat bekerja. Cari kerapatan dari air. Karena tadi praktek toh, mau saya tahu kerapatan air berapa? Waktu 2 menit, 1 menit. Untuk kumpul saja ya. Itu nilai tugasnya. Kumpul. Kumpul saja untuk pencarian. Terus di kertas saja, terus di kertas kecil saja untuk jadi tugas. Ya, terus di kertas saja, kumpul untuk jadi tugas.
supaya adik-adik memahami lagi. Iya, Ibu. Materi pertemuan berikutnya adalah kalau minggu depan, dan sebelum potong mengakhiri proses pembelajaran di hari ini, potong berdiri dulu untuk ice breaking. Pokoknya yang tahu saja ice breaking, yang penting mengembangkan semangat adik-adik. Oke? 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan kita berenang, geluduk yang manis siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di badan bunda, kiri kanan atas bawah siap berdoa, satu jari kanan satu jari kiri ku gabung menjadi dua, buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat, buat kamera cici, tiga jari kanan. Atau sebelum mengakhiri proses pembelajaran di hari ini, Ibu minta ada perempuan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menghibur kami dari awal proses belajar mengajar hingga selesainya dengan baik. Sekarang kami akan beristirahat untuk mengharapkan tuntunan kami agar kami bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Sekian materi kita di saat ini, proses pembelajaran kita di hari ini, dan Ibu menyampaikan banyak terima kasih dan shalom. Shalom.